Dasar-dasar pada pengoperasian komputer. Selamat menyaksikan video ini. Video ini kami buat untuk memperlombakan pada perayaan hari ulang tahun PGRI. Jadi pada saat ini sebelum saya memaparkan sebuah materi, perkenalkan, nama saya Markus Bulele. Saya dari Desa Arama, tugas di instansi SMA swasta Bina Kasih. Saya perkuliahan di Amik Dumai, Riau. Jadi jurusan manajemen informatika. Baik, pada saat ini saya membahas tentang bagaimana cara dasar-dasar pada pengoperasian komputer. Sebelumnya dulu kita mengetahui dasar-dasar pada pengoperasian komputer, ada berbagai macam hal yang perlu kita ketahui dalam komputer, yaitu pertama adalah perangkat keras, kedua perangkat lunak, ketiga baru penggunanya. Nah, di dalam perangkat keras ada beberapa bagian ataupun ada beberapa macam yang digunakan dalam kebutuhan komputer. Jadi salah satu daripada perangkat keras itu termasuk printer, kedua mouse, ketiga keyboard. Itu secara umum dulu kita ketahui. Nah, untuk perangkat lunaknya ataupun sering disebut software adalah salah satunya perangkat yang disediakan oleh developer, ya, oleh tim programmer, sehingga pada penggunaannya dapat dilakukan di dalam komputer, ya. Jadi salah satunya contoh daripada software atau perangkat lunak adalah aplikasi, sistem operasi, dan bahasa pemrograman. Ketiga, membahas tentang pengguna ataupun brainware. Nah, pengguna ini adalah pengguna yang menggunakan komputer tersebut. Orang ataupun user yang mengoperasikan komputer sehingga komputer itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan ini kita sudah mengetahui bahwasanya di dalam hal-hal yang terpenting dalam komputer ada 3 bagian, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna ataupun brainware, ya. Selanjutnya di sini kita akan membahas lagi bagaimana cara kita melakukan operasi dasar pada sebuah komputer. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara melakukan operasi dasar pada komputer, kita harus perlu tahu bahwasanya apa pengertian daripada komputer tersebut. Di sini kita akan membahas pengertian daripada komputer. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, kenapa saat ini kehidupan manusia lebih mudah dari yang dulu, yang mereka rasakan dari dulu? Karena dengan adanya teknologi, salah satunya komputer, manusia menciptakan ataupun brainware menciptakan sebuah komputer sehingga bisa mempercepat pekerjaan manusia pada orang yang menggunakan komputer tersebut. Nah, di dalam komputer dia ada 2 bagian, ya. Di situ ada bagian pengetikan dan perhitungan. Ya, mungkin tidak secara garis bawah kita menjelaskan itu bagaimana lagi bagian daripada pengetikan dan perhitungan. Mungkin kita sebagian yang menonton video ini pada saat ini telah rata-rata mengetahui apa fungsi kegunaan daripada komputer tersebut. Jadi selanjutnya, sebelum lagi kita membahas lebih dalam pengoperasian komputer, mari kita kenal dulu apa saja komponen-komponen yang ada pada komputer. Salah satunya adalah secara fisik pada perangkat komputer, salah satunya adalah CPU, kedua monitor, ketiga keyboard dan mouse, ya.
Dan perangkat-perangkat tersebut merupakan perangkat dasar dalam sebuah komputer. Ya, sekali lagi, di dalam komputer umumnya terdiri dari CPU, monitor, keyboard, dan mouse. Itu termasuk adalah perangkat utama ataupun perangkat dasar dalam sebuah komputer, sehingga pengoperasian komputer bisa kita lakukan dengan baik. Di sini kita akan melanjutkan materi tentang perangkat-perangkat lainnya yang dibutuhkan oleh komputer. Salah satunya adalah perangkat berupa printer, scanner, modem, dan lain sebagainya. Ya, ini berbicara di dalam komputer lah, berbicara sudah mengoperasikan komputer. Selanjutnya, pada saat kita menggunakan komputer, terlebih dahulu yang kita perhatikan adalah satu, colokan power supply. Ya, ini colokan power supply ini berada di belakang CPU. Ya. Kedua adalah port PS ataupun personal system. Nah, itu yang perlu kita perhatikan yang berada di dalam CPU tersebut. Selanjutnya adalah port USB. Ya, port USB. Ketiga adalah port jaringan. Keempat, port serial. Kelima, port paralel. Keenam, port audio. Ketujuh, port ekspansi. Ya, jadi ini bagian-bagian yang ada di dalam CPU. Ya, dengan kita sudah mengetahui bagian-bagian yang sudah ada di CPU tersebut, maka kita tidak ngawur lagi ke depan apa saja sih fungsi daripada yang ada pada bagian CPU ini. Nah, mungkin di penjelasan bagian CPU kita sudah mengetahui dan sudah kita kenal satu persatu bahwasanya di dalam CPU ada beberapa macam bagian. Ya. Selanjutnya di sini ada beberapa langkah-langkah dalam penggunaan komputer. Salah satunya, hubungkan mouse ke port 2 ya. Jika Anda menggunakan mouse jenis PS port 2 ya, pada CPU Anda menghubungkannya. Jadi kalau dia yang menggunakan CPU berarti kita mencolok mouse-nya melalui CPU. Jadi kalau di bagian laptop mungkin kita sudah mengetahui bahwasanya di situ sudah disediakan port USB ataupun port untuk mouse dan USB. Selanjutnya, hubungkan keyboard. Nah, ini juga kepentingan dalam komputer, dalam mengoperasikan komputer. Salah satunya kita perlu menghubungkan keyboard terlebih dahulu sebelum kita menghidupkan komputer. Ya. Selanjutnya, pasangkan kabel monitor. Ya, ini berbahasa pasangkan kabel monitor dari kabel monitor ke CPU. Jadi kabelnya VGA, kabel VGA, ya, kabel VGA. Habis itu pasangkan kabel speaker ke audio. Nah, ini berbahasa speaker supaya kita bisa mendengar suara kalau kita contohnya lagi mengerjakan sesuatu, mengetik, sehingga kita bisa sekalian mendengarkan musik ya dengan cara melalui speaker ataupun outputnya ya. Habis itu pasanglah kabel printer ke port USB ya. Mungkin sebagian kita bahwasanya di dalam printer ada untuk menghubungkannya ke komputer untuk mencetak ataupun mengoutputkan sebuah dokumen kita, maka perlu kita colok ke CPU port USB-nya. Ya. Selanjutnya adalah kabel daya kecolokan. Nah, ini kadang-kadang saya temui di dalam siswa kami pada saat mereka menggunakan komputer. Kadang mereka bertanya, "Bapak, ini komputer kenapa tidak bisa hidup? Udah saya pencet tombol on off-nya, namun tidak merespon, tidak hidup." Nah, kadang mereka lupa mencolok daya
dari listrik ke komputer, sehingga kalau kita memang lupa mencolok daya tersebut ataupun arus listrik ke komputer, maka walaupun kamu apa-apain komputer tersebut tidak bisa dihidupkan, tidak bisa dioperasikan karena arus belum ataupun colokan yang kita alirkan ke arus listrik belum terhubung ke komputer, karena komputer tersebut sangat membutuhkan yang namanya arus. Kecuali kalau laptop bisa dia menyimpan daya melalui baterai, ya. Jadi tanpa arus laptop bisa kita pakai. Tetapi kalau komputer, kalau kita tidak mencolok ataupun kita menarik arus dari listrik ke komputer, maka komputer tersebut tidak bisa dioperasikan. Ya. Selanjutnya kita berbicara prosedur mengaktifkan dan mematikan komputer. Ini udah pasti kita sudah paham cara mengoperasikan, mengaktifkan dan menonaktifkan komputer. Salah satunya langkah-langkah dalam mengaktifkan komputer yaitu pastikan arus listrik yang sudah kita sediakan mengalir ke komputer. Kedua, tekan tombol power pada CPU. Ya, kalau dia di monitor yang menggunakan CPU, tombol powernya berada di CPU. Beda ke di laptop, sudah disediakan di button ataupun di bagian laptop. Ya, jadi selanjutnya nyalakan monitor. Setelah kita menekan tombol power dari CPU, maka kita tekan tombol power juga di monitor. Biasanya sih berada di bawah tombol power untuk monitor, di bawah monitor. Jadi beda-beda, ya, beda-beda tempat posisi tombol powernya. Setelah itu tunggu beberapa saat sampai komputer siap digunakan. Nah, pada saat kita sudah menekan tombol power dari CPU dan menekan tombol power juga pada monitor, maka secara otomatis dia mengarahkan kita menunggu booting dan menunggu dia muncul ke Windows, sehingga kita bisa mengoperasikannya pada saat dia sudah bisa muncul di Windows dan menggunakan aplikasi apa yang kita butuhkan pada komputer tersebut. Nah, langkah-langkah itu tadi langkah-langkah mengaktifkan komputer. Saat ini kita berbicara langkah-langkah menonaktifkan komputer ataupun mematikan daya komputer. Satu adalah simpan seluruh file yang Anda kerjakan dengan menu save. Nah, ini berbicara komputer yang sudah kita operasikan ataupun ada dokumen yang kita kerjakan, kita simpan terlebih dahulu sebelum mematikan komputer dengan menekan tombol Ctrl S, ya, ataupun Ctrl plus save, ya, cara nulisnya. Kedua, tutup semua program aplikasi yang terbuka supaya komputer panjang umur ataupun dayanya, kapasitasnya, penggunaannya semakin lama, maka jangan kita sembarangan mematikan komputer. Kita perhatikan dulu, siapa tahu masih ada aplikasi-aplikasi yang masih aktif. Nah, untuk itu pada saat kita menutup komputer, mematikan komputer tersebut, maka kita harus menutup aplikasi yang sedang terbuka, sehingga proses pekerjaan mesin pada komputer berjalan dengan baik dan kemungkinan besar umur daripada komputer semakin panjang, ya. Selanjutnya, pilih menu sistem, ya. Pilih menu sistem untuk mengarahkan kita mematikan komputer. Selanjutnya adalah pilih menu quit. Nah, setelah kita memilih menu quit, maka muncullah pilih shutdown. Untuk itu, yang menjadi dasar-dasar daripada pengoperasian komputer, mohon maaf jika banyak kekurangan. Jadi mari kita saling bekerja sama, saling belajar. Terima kasih. Ya Allah, Shalom.